Hore! Kami sayang Mutun, Mutun sayang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya David Setiawan dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Komputer dan Bisnis, Prodi Rekayasa Keamanan Cyber. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit materi ya mengenai keamanan cyber teman-teman. Nah, kita akan mulai dari pengertian dulu ya teman-teman. Apa sih sebetulnya keamanan cyber itu? Keamanan cyber yaitu adalah suatu praktik yang dimana biasanya digunakan untuk mengamankan suatu data dan informasi dari perangkat lunak maupun perangkat keras yang biasanya kita gunakan seperti handphone, komputer, aplikasi perangkat, dan lain-lain yang menuntut pada suatu jaringan ataupun pada suatu web server. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mengapa keamanan cyber itu penting? Nah, mengapa penting sih teman-teman? Nah, yang pertama, keamanan cyber penting karena itu adalah salah satu upaya untuk melindungi data kita. Nah, yang kedua, yaitu mencegah data kita bocor teman-teman. Dan mencegah untuk kerugian finansial terhadap diri kita pribadi ya teman-teman, karena apabila data kita bocor bisa digunakan orang lain untuk disalahgunakan seperti untuk judol, untuk pinjol, dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu untuk menjaga reputasi kita. Kita kan nggak mau kan nama baik kita disalahgunakan oleh orang lain, digunakan untuk judi online, digunakan untuk melakukan pinjaman online seperti itu. Dan selanjutnya yaitu untuk apabila teman-teman ada yang memiliki bisnis ataupun usaha lainnya, itu untuk menjaga kelangsungan bisnis ya, karena dengan adanya serangan cyber di suatu perusahaan dapat merusak bisnis seseorang seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan review sebuah website ya teman-teman. Bukan sebuah sih, ada 5, total ada 5 website yang akan kita review. Website ini berguna untuk pengecekan dini terhadap email kita, apakah email kita sudah terjadi kebocoran atau tidak, seperti itu. Oke, kita kembali. Untuk yang pertama kita akan melakukan pengecekan email kita di satu website yaitu periksadata.com. Mari kita coba masukkan nama email kita dan kita akan melakukan pengecekan apakah email kita sudah terjadi kebocoran atau belum. Kita cek di bawahnya. Wah, ternyata di email yang kita gunakan telah menjadi korban 2 peristiwa kebocoran data ya teman-teman. Yang pertama dari Armor Games pada tanggal 1 Januari 2019 dan yang kedua dari Cutout Pro di tanggal 26 Februari 2024. Baru aja ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa data yang bocor, yaitu yang pertama BIOS, tanggal lahir, email, terus alamat IP, nama lengkap, dan sebagainya. Tuh, ada total juga keseluruhan data yang bocor ada berapa. Nah, di sini untuk websitenya saya kasih rating 7/10 ya teman-teman. Karena di website ini kita hanya diberikan kebocoran mengenai data email kita hanya sedikit. Kita masih perlu banyak informasi lagi. Nah, kita lanjut ke yang kedua, website yang kedua, yaitu Have I Been Banned. Nah, kita akan coba masukkan email kita. Nih, kita coba. Nih, terdapat kebocoran data lagi teman-teman. Yang kedua, di website yang kedua ini ada dua teman-teman, yaitu Armor Games dan Cutout Pro lagi teman-teman. Nih, untuk spesifikasinya juga sama sih ya teman-teman. Yang pertama di Armor Game tanggal Januari 2019 dan Cutout Pro di Februari 2024. Berarti informasi yang disampaikan dari periksa data tadi juga relevan di Have I Been Banned. Nah, di sini websitenya juga cukup lengkap ya teman-teman, dimana di sini juga ada beberapa data-data dari orang lain yang terjadi kebocoran seperti itu. Cuman untuk website ini saya kasih rating 7,5/10 karena belum terlalu lengkap ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada website
di hash.com. Oke, di sini kita akan mereview ini, teman-teman. Ini lumayan lengkap ya, teman-teman, karena di sini kita tahu ada beberapa pilihan opsi. Kita bisa mengecek email, username, IP, nama, address atau lokasi, phone, VIN, dan domain scan. Nah, kita akan coba menggunakan email ya, teman-teman. Sebentar, kita coba David Setiawan. Kita akan coba ya, teman-teman. Nah, ini menunggu verifikasi. Berhasil. Oke. Ya, data kita bocor lagi, teman-teman. Di sini bocor di Armor Games data. Nah, kembali lagi ya, teman-teman. Ini relevan kembali dengan Have I Been Bewenen dan periksadata.com. Nah, di sini kebocoran data di Armor Games data. Untuk website ini bisa digunakan untuk men-scan IP, email, username, nama, nomor telepon ya, teman-teman, tadi ya. Nomor telepon, VIN, lokasi, dan lain-lain. Nah, ini cukup lumayan lengkap ya, teman-teman. Karena dari sini kita bisa mendapatkan manfaat, kita bisa melakukan pengecekan dini. Nah, melakukan pengecekan dini terhadap email kita, nomor handphone kita, apakah sudah terjadi kebocoran data atau belum, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas, nah ini nih website yang selanjutnya, yaitu dari provider antivirus yang lumayan terkenal ya, teman-teman, yaitu Avast Hack Check Result. Oke. Di sini saya tadi sudah melakukan pemasukan alamat alamat email saya. Nah, di sini davidsetiawan6b.gmail.com. Nah, ternyata di sini untuk melihat hasilnya kita harus membuka email, karena apa itu namanya, mungkin disampaikan melalui email ya, teman-teman. Nah, tadi saya sudah mengecek email dan ini kita disuruh untuk melakukan verifikasi, yang dimana apabila kita melakukan verifikasi akan diberikan informasi secara terus-menerus mengenai kebocoran data, dan mungkin ini sangat membantu ya, teman-teman, karena secara tidak langsung ini membantu kita ketika kita tidak sadar bahwa email kita sudah terkena hack atau apa. Avast memberikan notifikasi melalui email seperti itu. Ini lumayan berguna ya, teman-teman. Dan saya sudah melakukan verifikasi dan semoga tidak ada terjadi kebocoran data lagi, terutama pada email yang sering saya gunakan seperti itu. Teman-teman juga bisa melakukan ini untuk menambah keamanan pada sistem di handphone kita. Bisa email, bisa nomor handphone, IP address, ataupun apa seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan review website Mozilla Monitor ya, teman-teman. Nah, ini tadi saya juga sudah melakukan scanning menggunakan akun saya. Nah, untuk website ini kita harus menggunakan akun untuk login ya, teman-teman. Jadi akun yang biasa saya gunakan untuk login. Nah, di sini juga terjadi kebocoran data lagi, teman-teman, yang dimana Cutout Pro dan Armor Games lagi. Ini kenapa ya, dua perusahaan ini memang sangat banyak banget. Di email saya yang satunya juga terjadi kebocoran data dari Cutout Pro. Nah, mungkin untuk Armor Games sudah terjadi lama, tapi tidak menutup kemungkinan untuk hacker mampu mengakses email saya kembali, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas, dari tadi kita bahas mengenai website mulu ya, website untuk melakukan pengetesan dini terkait data pribadi kita. Dari tadi kita sudah membahas mengenai website yang biasanya kita gunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap email kita, apakah sudah terjadi kebocoran atau tidak. Nah, di sini kita mulai bahas apa lagi ya? Oke. Di sini kita akan mulai bahas mengenai data pribadi ya, teman-teman. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu data pribadi? Yang tahu bisa tunjuk tangan. Oh, tidak ada yang tahu ternyata. Biar saya aja yang jelaskan ya. Oke. Untuk data pribadi, kita mulai dari pengertiannya. Data pribadi merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Pada intinya seperti itu.
istilahnya kayak singkatnya seperti itu ya teman-teman. Kita bisa menggunakan data pribadi untuk melacak seseorang seperti itu. Dan meliputi apa saja sih data pribadi itu? Yang pertama, itu ada data identitas, meliputi kayak KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Selanjutnya ada data kesehatan. Data kesehatan biasanya dipegang oleh rumah sakit yang pernah kita kunjungi seperti itu. Mereka punya data-data kita terkait riwayat kesehatan kita seperti itu. Itu juga penting loh teman-teman. Nah, selanjutnya ada data keuangan yang biasanya dimiliki oleh perbankan. Selanjutnya ada data lokasi. Nah, ini merupakan hal-hal yang cukup penting ya teman-teman. Data-data yang bersifat pribadi atau privasi terhadap kita, kalau bisa jangan sampai diketahui oleh orang lain seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa data pribadi itu bisa bocor ya teman-teman. Apa sih sebabnya? Oke, yang pertama, ada human error. Nah, kita tuh kadang bingung, kadang lupa. Kenapa sih kok bisa sih password kita lupa? Kalau enggak, kenapa sih kita lupa untuk mengaktifkan autentikasi dua faktor? Nah, itu kadang teman-teman yang menjadi kelalaian kita, itu menjadi suatu celah buat hacker-hacker di luar sana untuk melakukan peretasan terhadap akun kita. Yang pertama yaitu human error, yang kedua yaitu serangan cyber, meliputi malware, ransomware, dan banyak lagi virus yang bisa aja disisipkan melalui media apapun. Selanjutnya yaitu sistem yang lemah. Jadi kita sebagai generasi muda ya, generasi muda kita harus paham mengenai keamanan cyber, dan kita juga harus bisa untuk membuat suatu sistem yang kuat seperti itu. Selanjutnya ada kebijakan privasi yang lemah. Biasanya ini dari pemerintahan ya teman-teman. Dan di Indonesia mungkin juga masih berkembang mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan keamanan cyber seperti itu. Jadi semoga saja nanti bisa menjadi semakin baik seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu cara menghindari. Gimana sih cara menghindari serangan-serangan seperti itu tadi? Yang pertama yaitu melindungi perangkat kita. Kita dapat mengaktifkan password, PIN dari handphone. Itu adalah salah satu cara untuk menghindari serangan-serangan cyber, terutama serangan dari teman kita sendiri. Nah, seperti itu, biar nggak dihack teman kita. Nah, selanjutnya yaitu ada membuat password. Password yang sekarang itu biasanya bisa sampai 8 sampai 12 karakter yang harus dikombinasikan dengan karakter-karakter yang sedikit susah untuk ditebak seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu autentikasi dua faktor. Jadi semakin untuk keamanan semakin tinggi ya. Jadi tidak mudah untuk dihack orang lain. Ketika dia tahu passwordnya, tapi kan kita mengaktifkan autentikasi dua faktor, jadi tidak semudah itu untuk menembus pertahanannya. Selanjutnya yaitu enkripsi. Enkripsi, kita bisa mengenkripsi password kita menggunakan aplikasi atau apa, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita harus berhati-hati ya mengenai phishing, seperti itu. Nanti akan kita jelaskan juga. Metode yang digunakan sebagai ancaman ya teman-teman. Apa aja sih metode yang digunakan sebagai ancaman para hacker untuk menyerang kita, masyarakat yang memiliki data-data pribadi seperti itu? Yang pertama, biasanya hacker-hacker menggunakan phishing. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan nih. Kadang phishing itu juga secara tidak langsung bisa menyerang kita ya teman-teman, melalui link-link yang tidak jelas, link dari WhatsApp, link dari Twitter, bahkan dari media-media sosial yang sekarang banyak terjadi phishing kayak gitu. Jadi kita harus berhati-hati. Yang kedua ada malware. Biasanya malware kayak gini tuh dikombinasikan dengan SQL injection ya. Jadi malware disuntikan ke suatu website sehingga suatu website bisa terkena hack seperti itu. Selanjutnya ada ransomware. Ransomware ini yang kemarin juga terjadi di Indonesia ya teman-teman, di mana data dapat dienkripsi seperti itu sehingga kita tidak bisa mengakses dan tidak ada backup. Nah, selanjutnya ada DDoS attack yang digunakan untuk menyerang suatu jaringan sehingga jaringan dapat down ya teman-teman. Ketika jaringan down, maka banyak terjadi celah dalam suatu jaringan seperti itu, dan disitulah para hacker akan mulai bekerja seperti itu.
Nah, apa aja sih pelajaran yang dapat kita ambil dari serangan-serangan yang terjadi dalam keamanan cyber ini? Yang pertama yaitu suatu perusahaan perlu menerapkan SOP yang semakin ketat mengenai keamanan cyber terutama ya teman-teman. Karena semakin zaman semakin berkembang, maka serangan hacker juga akan semakin banyak juga dan bermacam-macam, bervariatif. Maka dari itu kita harus meningkatkan edukasi, meningkatkan pengetahuan kita juga tentang keamanan cyber. Yang kedua yaitu kita sebagai konsumen itu juga harus berhati-hati terhadap serangan-serangan seperti phishing dan sebagainya. Kita tidak boleh mengeklik tautan yang sifatnya mencurigakan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada regulasi dari pemerintahan yang mungkin bisa dilebih ketatkan kayak gitu. Karena apabila ada regulasi terkait keamanan cyber yang secara spesifik ya, yang secara spesifik terkait keamanan cyber, maka dari itu kita akan bisa lebih merasa aman lah seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman untuk beberapa ancaman serangan yang bisa saja terjadi di suatu lingkup keamanan cyber. Nah, di sini kita akan membahas mengenai beberapa kasus yang terjadi di Indonesia selama belakangan ini ya. Yang pertama itu ada kebocoran terhadap pusat data nasional. Nah, ini bisa dilihat dari bpj.com. Pusat data nasional sementara lumpuh karena ransomware, yang dimana ransomware ini mengambil data milik bangsa Indonesia ya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini data Indonesia dienkripsi dan harus meminta tebusan seperti itu. Hacker-hacker yang kayak gini tuh biasanya yang justru kayak digunakan untuk penyerangan, karena penyerangan terutama pada bidang ekonomi ya, karena meminta tebusan teman-teman yang jumlahnya pasti tidak sedikit karena ini merupakan data suatu bangsa seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada dari tirto.id mengenai 91 juta data pengguna Tokopedia bocor dan tersebar di forum internet. Nah, ini nih teman-teman, sekelas perusahaan Tokopedia yang notabene juga lumayan besar bisa terjadi kebocoran data, apalagi kita tidak berhati-hati di dalam suatu website yang kurang terpercaya lah. Ini website yang terpercaya aja bisa saja terjadi kebocoran data loh teman-teman. Apalagi website-website yang istilahnya abal-abal seperti itu. Nih banyak banget nih di tahun 2020 ya teman-teman. Nih menjelaskan seorang di grup Facebook nih menyebarkan tautan untuk mengunduh data 91 juta. Banyak banget terjadi kebocoran data. Nah, selanjutnya yaitu dari katadata.co.id yang dimana ini terjadi kebocoran data oleh hacker ya teman-teman. Bjorka, pasti teman-teman tahu. Yang dimana dulu pernah sempat booming karena Bjorka ini mengacak-acak Indonesia ya. Data presiden, data KPU, dan data-data yang lain. Seperti itu. Dulu pernah terjadi di tahun 2022 kalau nggak salah teman-teman, 2000, dan terjadi selama beberapa tahun kok teman-teman, karena sampai sekarang pun kita masih belum tahu siapakah Bjorka ini, karena yaitu tadi kembali terus untuk melakukan penghacken terhadap bangsa Indonesia seperti itu. Nih, hacker Bjorka muncul 150 juta data Indonesia terjual di forum jual beli data Bridge Forum. Nih bisa dilihat ya teman-teman bahwa keamanan cyber di Indonesia itu masih mungkin masih terlampau kecil ya teman-teman, terlampau lemah, karena menurut saya SDM dan teknologi yang digunakan masih kurang seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil atau kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ancaman terhadap keamanan data akan semakin berkembang karena diikuti dengan perkembangan teknologi. Maka dari itu kita harus selalu waspada dan terus belajar untuk mengamankan data pribadi milik kita masing-masing. Selain itu kita juga dapat belajar mengenai keamanan cyber melalui website-website edukasi, melalui platform YouTube dan lain-lain untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengamankan data kita. Dan
selalu waspada terhadap serangan-serangan cyber yang bisa saja terjadi kepada kita. Seperti itu ya teman-teman. Sekian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman.